Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita coba review ya materi tentang web programming. Salah satunya adalah JavaScript-nya ya. Nah, kita pelajari baik itu di teorinya di logika matematika tentang fungsi hash atau mungkin crypt ya, satu simetrik ya, misalkan MD5, MD4, atau MD6 ya, atau SHA itu ya. Dan keperuntukannya pernah kita juga cek ya, review dengan Kak Adit. Sekarang dari kakak tingkat kita ya, teman-teman akan mereview kembali ya. Mudah-mudahan ada sudut pandang baru tentang security yang ada pada suatu sistem itu seperti apa sih harusnya ya. Oke, ini akan kita oleh Maulana Fadila ya. Silakan ya, Mas Maulana Fadila bisa dimulai ya. Baik, baik Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Maulana Fadila. Waalaikumsalam. Saya Maulana Fadila dari GIC 4301. Hari ini saya menggantikan Kak Adit untuk praktikum security. Jadi dari materinya sendiri di security itu ada yang namanya enkripsi. Enkripsi itu proses untuk mengamankan informasi dengan mengubah bentuk informasi tersebut supaya tidak bisa dibaca oleh orang lain atau orang yang tidak memiliki hak atas informasi tersebut. Enkripsi ini biasanya digunakan untuk data yang sensitif seperti password. Di sini kita ke database terlebih dahulu. Di sini ada tabel admin. Terdapat dua baris data. Yang pertama ada ID admin 1, lalu nama adminnya admin 1, username-nya admin, dan passwordnya 123. Selanjutnya ada baris data yang kedua, yaitu ID adminnya 6, nama adminnya Maulana, username-nya Maulana, dan passwordnya di sini berupa string yang random, acak, nggak beraturan. Di sini password yang tidak dienkripsi itu eh, ketika disimpan di database bentuknya seperti ini 123. Sementara untuk yang dienkripsi itu, walaupun ini sebenarnya adalah passwordnya 123, tetapi pas disimpan di database setelah dienkripsi hasilnya jadi seperti ini. Mengapa perlu dienkripsi? Karena bisa jadi ada seseorang yang mengakses database, entah itu admin atau super admin, ketika username dan passwordnya ini eh, terpampang dengan jelas itu bisa orang tersebut mengakses akun tersebut. Jadi itu sangat berbahaya sekali. Maka password itu perlu digunakan enkripsi. Di sini ada beberapa fungsi enkripsi, di antaranya ada password hash, crypt, MD5, hash, SHA-1, dan base64 encode. Yang pertama ada password hash. Ini fungsinya menggunakan metode one-way hashing, di mana setelah dienkripsi, hasil enkripsinya tidak bisa dibalikin lagi ke string yang awal. Strukturnya seperti ini, ada password hash, lalu string di sini adalah passwordnya, lalu password default, koma password default. Contohnya seperti ini. Kita membuat variabel password, di dalamnya value-nya adalah pemrograman web dasar. Ketika di echo menggunakan password hash, kita masukkan panggil variabel passwordnya, lalu password default. Default. Hasilnya adalah seperti ini. Fungsi ini disarankan untuk mengenkripsi password. Tapi gimana caranya kalau misalkan ini kan nggak bisa dibalikin ke
string awal, gimana caranya untuk memverifikasinya. Tuh. Ada yang namanya fungsi password verify. Di sini fungsinya itu untuk membandingkan password yang dikirim user dengan password yang sudah disimpan di database. Seperti itu. Sintaknya ada password verify, lalu di sini adalah passwordnya apa, lalu di sini user password. Itu pembandingnya. Selanjutnya, fungsi yang kedua ada crypt. Itu sama seperti password hash, hanya saja ini lebih singkat, menghasilkan ciphertext yang dibuat secara acak. Untuk struktur fungsinya sendiri, ini crypt, lalu dalam kurung string ini passwordnya apa, lalu salt. Contohnya ada echo crypt, lalu di sini passwordnya adalah password, koma di sininya salt. Oke, hasilnya bakal jadi seperti ini. Selanjutnya, fungsi yang ketiga ada MD5. Ini mengenkripsinya dengan cara menjadi string acak yang berjumlah 32 karakter. Struktur fungsinya sendiri itu MD5, lalu dalam kurung di sini string. String ini passwordnya. Hasilnya jadi seperti ini. Di MD5 sendiri bisa diperkuat dengan ditambah salt. Jadi ada MD5 string, di sini passwordnya apa, lalu koma salt. Selanjutnya ada fungsi hash. Fungsi hash sendiri agak berbeda dengan yang lainnya karena lebih fleksibel. Dia harus menggunakan algoritma tertentu, seperti eh, MD5, lalu ada SH1, dan lain sebagainya. Struktur fungsinya sendiri ada hash, algo, di sini adalah algoritmanya apa yang dipakai, lalu string ini passwordnya apa. Contohnya ada echo hash MD5, lalu passwordnya adalah password. Selanjutnya ada SH1, di sini sama seperti MD5, hanya saja lebih panjang karakternya, yaitu 40 karakter. Untuk strukturnya sendiri SH1, lalu string. String di sini passwordnya apa. Hasilnya jadi seperti ini. Dan yang terakhir ada fungsi base64 encode. Base64 encode ini kebalikannya dari password hash. Jika password hash itu one way hashing, untuk base64 encode ini two way hashing. Jadi setelah kita enkripsi, hasil enkripsi itu bisa dibalikan ke bentuk semula gitu, di yang namanya dekripsi. Untuk enkripsinya sendiri itu menggunakan base64 encode, lalu di sini stringnya itu password. Hasilnya jadi seperti ini. Nah, untuk mengembalikan hasil dari enkripsinya itu, kita menggunakan base64 decode, lalu kita masukkan hasil enkripsi yang sebelumnya. Maka bakal kembali ke eh, string yang semula. Gitu. Itu untuk fungsi-fungsi dari eh, enkripsi. Untuk praktikum kali ini, fungsi yang akan digunakan adalah password hash. Sebenarnya bisa menggunakan fungsi yang lain, tapi di eh, praktikum kali ini menggunakan password hash. Sebelum memulai praktikum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan teman-teman. Kalau nggak ada mungkin bisa ya, nggak akan dilanjut dulu. Baik, Pak. Oke, kita akan lanjut ke praktikum ya, teman-teman. Di sini, di praktikum kali ini, eh, saya akan melanjutkan praktikum dari keadit sebelumnya, yaitu file sebelumnya.
Di sini praktikum 04. Jadi saya harap teman-teman sudah mengerjakan praktikum dari Kak Adit sebelumnya ya. Karena mungkin agak agak sedikit sulit mengikuti kalau misalkan tidak mengerjakan praktikum sebelumnya. Di sini security-nya sendiri akan diimplementasikan di form registrasi. Jadi kita sekarang akan membuat file registrasi. Oke, di sini kita buat dulu new file registrasi.php. Pertama-tama kita akan membuat tampilannya terlebih dahulu. Jadi saya akan kirim link Bootstrap untuk tampilan dari form registrasi. Teman-teman bisa cek di itu ya, di chat meet. Oke, kita pertama-tama akan bikin eh, HTML-nya terlebih dahulu karena PHP-nya masih belum perlu untuk tampilan. Jadi kita bikin HTML-nya terlebih dahulu. HTML, lalu karena kita akan menggunakan Bootstrap, jadi perlu link style sheet dari Bootstrap dan JS-nya. Kita ke bagian get Bootstrap yang starter, lalu kita copy CSS-nya, link itunya, style sheet-nya, dan juga kita tambahin JS-nya. Selanjutnya kita bikin kontainernya terlebih dahulu ya teman-teman. Kontainer. Lalu di dalam kontainer ini akan ada card. Teman-teman bisa buka link cards. Lalu pilih yang bagian card title yang ini ya. Kita copy aja. Kita paste di sini. Perbaiki dulu ya ini ya. Oke. Coba kita lihat tampilannya di sini. Oke, sudah tampil ya teman-teman. Di sini akan kita ubah sedikit. Stylenya kita hapus. Style width 18 remi kita hapus. Lalu di cardnya sendiri, di kelas cardnya sendiri, kita tambahin shadow LG. Lalu kita tambahin margin topnya 5. Untuk H6 sampai card linknya ini kita hapus. Card title-nya kita berubah jadi H3. Heading 3, lalu di sini registrasi akun. Setelah card-nya ditambahin, kita akan menambahkan form ya teman-teman. Kita ke Bootstrap, lalu sebentar. Kita save dulu, coba kita cek. Oke, jadinya hasilnya kayak gini ya teman-teman. Lalu kita ke form Bootstrap, pilih yang
paling pertama ini ya teman-teman. Oke, kita copy aja. Lalu kita paste di sini. Di bagian formnya sendiri kita tambahin kelas, metode, dan juga actionnya apa. Di sini kita tambahin kelasnya dulu. Kelasnya ini kita pakai buat margin top ya teman-teman. Margin topnya 3. Lalu kita tambahin metodenya apa. Kita pakai metode post. Lalu actionnya kita kosongin aja. Oke. Selanjutnya di sini ada small ID email help, kita hapus aja. Lalu untuk example input emailnya kita ganti jadi username. Untuk type-nya juga kita ganti jadi teks. Lalu email help-nya diganti jadi username juga. Enter emailnya kita ganti jadi username. Address-nya juga username. Coba kita lihat dulu tampilannya ya teman-teman. Oke, oke sudah seperti ini ya. Eh, di form registrasi sendiri bakal ada nama, username, password, dan juga repeat password. Repeat password ini itu konfirmasi password ya teman-teman. Oke, eh, kita copy aja yang bagian username-nya ini. Lalu kita tempelkan ke atas nama lengkap. Kita Ctrl D. Lalu eh, kita cek dulu ya, sebelumnya kita cek dulu di database-nya ini namanya apa. Di sini nama admin ya, bukan nama lengkap. Jadi kita harus ngikutin dari database-nya gimana. Jadi username diganti jadi nama admin. Nama admin. Namun kalau di labelnya bebas ya, bisa nama admin ataupun nama lengkap. Oke, selanjutnya di sini ada password ya. Kita edit yang bagian passwordnya. Password. Lalu, oh iya, eh, ini kan ID aja ya, harusnya itu ada namanya, kita masukin name, lalu nama ini. Di sini juga kita tambahin name, ini username, lalu kita tambahin juga name, di sini password. Ini name-name ini harus disesuaikan dengan yang ada di database ya teman-teman. Jadi kalau di database eh, nama admin, ya berarti nama admin, bukan nama lengkap. Gitu. Eh, Selanjutnya password udah. Kita bikin repeat password. Kita ganti ini semuanya. Ctrl D aja, lalu R password. Sementara untuk label sama placeholder-nya kita ganti jadi repeat password. Ini diganti juga jadi oke. Kita cek dulu. Di sini udah berubah ya teman-teman. Udah berubah ya teman-teman. Jadi ada nama lengkap, username, password, dan juga repeat password. Kita ganti dulu, eh, kita hapus yang bagian checklist ini, yang check me out, kita hapus. Nah, yang ini ya.
karena belum perlu. Lalu untuk buttonnya sendiri kita tambahin margin top. Lalu kita cek dulu ya. Oke. Untuk another link-nya ini digunakan untuk mengalihkan ke halaman login. Jadi kita bikin paragraf aja di sini. Lalu kita masukin another link ini ke paragraf. Setelah itu kita bikin kita bikin kelasnya yang paragraf itu untuk margin top juga. Margin top juga. Nah, di sini kita kasih tulisan sudah punya akun. Kita cek, oke. Oh, another link-nya kita ganti ya. Another link-nya kita ganti jadi login. Lalu link-nya ini diganti jadi login.php. Press. Oke, untuk tampilannya segini aja. Coba kita cek dulu. Sampai password. Password. Oh iya, untuk submit button submit ini kita tambahin nama juga. Kita bikin namanya itu registrasi dan nama labelnya itu diganti jadi daftar. Connection. Oh, yang ini jangan ada password ya. Password. Connection. Oke, untuk tampilan dari form registrasinya udah selesai. Coba kita cek dulu. Kita view sama tiga tiga. Oke, udah ya. Untuk tampilannya udah selesai. Teman-teman boleh untuk mengerjakan tampilannya terlebih dahulu ya. Sebelum kita ke bagian yang aksi.php ini untuk komunikasi dengan database-nya. Halo, gimana teman-teman? Permisi Kak, mau tanya. Ya, Eh Shortcutnya tadi biar bisa ngeblok kata yang sama tadi gimana Kak? ngeblok yang sama itu Ctrl D Ya, ya. kontrol. Ctrl D. Oke oke. Ya deh. Oke, Makasih. oke. Ya, eh, teman-teman kerjain dulu itunya ya, tampilannya. Saya stop dulu. Bentar. Tuh, window. Nah, oke. Untuk tampilannya seperti ini ya. Bisa di copy paste aja dari sini, bisa diikutin dari sini aja. Eh, Kalau misalkan ada yang susah atau ada yang pengen ditanyain, tinggal bilang aja. Kalau misalkan udah selesai, bisa raise hand ya teman-teman. Aku kasih waktu 5 sampai 10 menit. Oke.
Halo, gimana teman-teman? Ada yang udah atau ada yang kesulitan di tampilannya? Halo, gimana teman-teman? Udah selesai atau ada yang kesulitan? Bisa bilang aja kalau udah selesai. Raise hand ya teman-teman. Silakan ya, Asraf, Fiona mungkin dilewat, bisa di apa? Kembali ya ke Kak Maulana Fadila ya. Oke, silakan. Eh, oke. Oh, oke. Iya, kenapa? Udah selesai? Udah, iya katanya udah selesai. Oke. Ada lagi yang udah selesai? Sebelum kita lanjut. Oke.
Oke, setup. Oke, udah banyak kayak yang udah selesai di tampilannya. Jadi saya lanjutin ke komunikasi dengan database-nya. Jangan lupa untuk aktifin dari XAMPP-nya di MySQL sama Apache-nya diaktifin. Terus kunjungi PHP MyAdmin-nya juga. Oke, sekarang karena tampilannya udah, kita perlu menghubungkan antara registrasi.php ini sama aksi.php yang ada di folder proses. Gimana caranya? Uh, kita pakai PHP sebagai PHP. Kita require karena memerlukan aksi.php tadi. Okay. Lalu kita bikin session juga, session start ya. Kita pakai if iset. Ini kalau misalkan user itu udah login, jadi dia nggak bisa mengunjungi halaman ini, gitu. Google location index. Oke, untuk yang registrasi udah selesai sampai sini. Selanjutnya kita ke aksi.php. Nah, di aksi.php ini karena tadi kita cek ke bawah ya, ke bagian bawah. Di sini ada if iset untuk kalau misalkan button submit ditekan itu bakal ke fungsi yang mana. Nah, ini untuk login. Kita buat untuk registrasi juga. Jadi kita bikin juga ini kopas aja nggak apa-apa. Kita kopas lalu kita ganti submit ini jadi registrasi. Nah, ini penamaan ini dari mana? Penamaan ini tuh dari button yang di sini ya teman-teman. Nah, yang di sini button registrasi. Nah, yang ini ya, name registrasi. Oke. Jadi harus sama. Kalau misalkan di sininya daftar berarti daftar, kalau di sininya registrasi berarti registrasi. Tapi aku saranin untuk button ini penamaannya itu disesuaikan dengan file kecuali di beberapa kasus tertentu. Oke, di sini untuk ini action dialihin ke fungsi yang mana? Kita bikin function registrasi. Oke. Nah, nggak apa-apa merah kayak gini juga nggak apa-apa. Kita bikin public function registrasinya itu di atas function login. Bikin function registrasi. Oke. Nah, pertama kita itu harus menangkap isi dari form ini ya. Di sini ada nama lengkap, lalu ada username, password, dan juga repeat password. Jadi kita tangkap dulu. Nah,
Nah, di sini mungkin akan ada perbedaan dengan di bagian login ya, yang sebelumnya sama Kak Adit, karena kita akan mengimplementasikan security-nya di sini. Oke, pertama kita bikin variabel nama lengkap dulu, lengkap. Lalu kita pakai metodenya post. Oke, kita masukin namanya apa tadi yang di form itu, nama admin ya teman-teman. Oke, lalu untuk selanjutnya ada variabel username. Kita post juga metodenya, post. Lalu tadi username. Nah, di sini ada perbedaan. Jadi username itu biasanya itu huruf kecil semua gitu. Tapi user itu kadang suka jahil gitu ya. User itu bisa menginputkan apa aja gitu, kayak kecil gede tulisannya itu kayak misalkan kayak M A U L A, nah gitu ya. Tapi gimana cara ngatasinnya? Jadi kalau misalkan username ini kita tambahin suatu fungsi yang namanya start to lower. Nah, ini lalu kita masukin si username-nya ini ke sini. Nah, jadi si user walaupun menginput bentukannya kecil besar untuk username-nya, itu yang ke save di database-nya bakal jadi kecil semua gitu hurufnya. Oke. Untuk password sendiri kita bikin juga eh, di sini pakai metodenya post juga, terus lalu password. Nah, di sini ada password itu unik ya, password itu unik. Jadi user bisa memasukkan simbol-simbol yang sebenarnya itu di database itu kalau misalkan post kayak gini doang itu nggak bakal diterima gitu. Jadi gimana caranya supaya simbol-simbol yang unik tadi bisa masuk ke database tersimpan dengan baik. Itu ada yang namanya MySQL Real Escape String. Nah, ini. Dan dengan MySQL Real Escape String ini, jadi password-password yang unik, kayak ada kutipnya, ada garis miringnya, backslash gitu, itu tetap bisa masuk ke uh, database gitu. Lalu kita masukkan juga di sini add password ya, kita bikin add password. Tadi tetap pakai MySQL juga, copy saja, lalu kita add password. Sebentar. Oh iya, ya ini ada yang salah ya. Ada yang kurang. Kita harus panggil dulu koneksi database-nya di sini ya. Kita pakai this, lalu koneksi. Nah, gini ya teman-teman. Lalu salah deh. Ini ya teman-teman, jadi ini digunakan untuk menangkap tadi isian dari formulir registrasi yang diisi oleh user. Oke. Setelah kita menangkap ini, selanjutnya kita gimana? Kita cek username-nya dulu. Jadi cek apakah username-nya ini udah ada atau belum di database. Cara ceknya gimana? Kita bikin pertama variabel yang isinya query untuk ngecek apakah ada username yang sama gitu. Kita cek username. Lalu query-nya apa? Kita bikin select username.
lalu from admin, admin ini tabelnya apa, lalu where username sama dengan apa nih? Nah, kita panggil variabel dari username ini di sini. Panggil ya. Username. Oke. Selanjutnya kita bikin eksekusi query-nya, variabel yang eksekusi query. Coba kita bikin result, lalu username, MySQL query aja. Query. Nah, kita masukin nih koneksi dari database-nya. Pertama, koneksi. Lalu variabel dari check username tadi, si query-nya itu. Check username. Oke. Nah, di sini setelah kita bikin variabel untuk check username dan juga query-nya dan aksinya, lalu kita bikin pakai if, ya, conditional if. Oke. Di sini kita pakai if MySQL. Nah, jika ada, misalkan ya, ternyata ada nih si username itu udah ada di database, jadi udah ada. Nah, kita bikin supaya ada peringatan ke user bahwa username ini udah dipakai, itu udah ada di database. Nah, bikinnya pakai apa? Kita peringatannya pakai echo, lalu kita bikin script bikin alert. Oke. Username yang Anda masukkan sudah tidak tersedia ya, tidak tersedia. Si ini di sini, lalu si scriptnya ini kan ini error nih, kita kasih kutip, kita kasih kutip juga di ujung. Oke. Itu untuk cek username ganda. Setelah kita ngecek username dan ternyata username-nya itu tersedia, kita ngecek passwordnya ya. Kita cek passwordnya. Cek password. Oke. Di sini kita mengecek, membandingkan antara password dan repeat password. Apakah sama atau beda. Jadi, if password tidak sama dengan password, maka kita bikin peringatan juga pakai echo ini. Kasih peringatan bahwa repeat password tidak sesuai. Nah, di sini ada yang lupa, kita return juga ya, return false, lalu return false. Oke. Nah, udah kita cek passwordnya, ternyata passwordnya itu sesuai juga. Nah, setelah username-nya nggak ada, setelah kita cek username, lalu kita cek password, sekarang
kita enkripsi passwordnya. Nah, tadi kan kita di bagian udah kita di materi security ya. Nah, kita pakai di sini. Kita enkripsi passwordnya. Nah, kita panggil lagi variabel password. Kita pakai password hash ya, teman-teman. Nah, password hash. Lalu kita panggil lagi password variabel password. Lalu password default. Oke, sudah ke enkripsi ya, teman-teman. Selanjutnya, setelah terenkripsi, kita inputkan, kita tambahkan form ini, kita tambahkan isian dari user ke database. Oke, kita bikin query SQL-nya dulu. Bikin SQL, lalu kita bikin search into admin Windows. Nah, ini disesuaikan sama yang ada di database ya, teman-teman. Jadi, kalau misalkan di database-nya itu ada 3 kolom, berarti ini ada 3 kolom ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan di database-nya itu ada 4 kolom, berarti ada 4 kolom ya, teman-teman. Nah, yang ID itu kan biasanya auto increment. Jadi auto increment itu dikosongin aja di depan seperti ini. Sisanya itu kita harus isi gitu. Coba kita panggil aja variabelnya nama lengkap. Terus kita panggil juga username. Lalu kita panggil juga password. Oke. Oke. Nah, sekarang kita bikin variabel untuk eksekusi si query-nya. Kita bikin result. Oke. Query. Lalu koneksi ke database. Nah, kita tambahin si query SQL. Nah, setelah kita bikin variabel ini, kita selanjutnya kondisional if dan else. Nah, kalau misalkan if si result ini berhasil, yang akan terjadi itu apa? Lalu kalau misalkan gagal itu gimana? Nah, kita di sini tetap pakai yang namanya alert juga ya. Kita echo aja yang ini. Echo. Nah, kita paste. Ininya dirubah jadi registrasi berhasil. Lalu kalau misalkan berhasil gimana? Bakal dialihin ke halaman login. Location. Oke. Kalau misalkan registrasinya gagal, itu gimana? Kita samain. Ini juga alert juga registrasi data. Opsinya ini tetap di registrasi data. Oke, itu untuk koneksi ke database-nya. Coba sekarang kita cek itunya. Cek apakah udah berhasil atau belum.
di codingannya. Bentar. Coba ya, kita coba. Kita masukin nama lengkap, misalkan ya, lalu radio, tiga, lalu repeat password. Coba kita cek. Oh, ada yang error nih. Si line 27. Line 27. Kok sebelum ada masukan tidak? Taruh. Stress. Uh, santai-santai kok. Oke. Kita refresh lagi ya. Oke, kita Maulana sampai ini Maulana udah ada ya. Coba kita cek dulu ya satu-satu. Ini Maulana udah ada. Apa yang terjadi kalau ada username yang Anda masukkan tidak tersedia? Oke. Terus kita coba lagi, misalkan Maulana Fadilah. Terus username-nya Adil, kita passwordnya kita salahin, kita bedain. Coba apa yang terjadi? Repeat password tidak sesuai. Oke. Sekarang gimana kalau misalkan kita namanya sama, kita berhasilin dulu. Oke, ininya satu. Registrasi berhasil. Oke, nah langsung dialihin ke halaman login. Coba kita cek di database-nya gimana. Oke, nah udah berubah ya. Bukan 1, 2, 3, 4, 5, tapi bentuknya itu string. String yang beraturan udah dienkripsi. Oke, setelah registrasi itu kita coba login dulu nih. Harusnya itu nggak bisa ya. Coba itu Maulana Fadila. Lalu 1, 2, 3, 4, 5. Ini bener ya passwordnya sama username-nya. Kita login. Nah,
username atau password salah. Ini kenapa bisa kayak gini? Karena kita belum merubah di bagian aksi PHP yang function login ini untuk bisa memverifikasi password yang di enkripsi gitu. Jadi bakal ada perubahan di sini gitu nanti. Eh, Sebelum kita menuju yang login, teman-teman ada yang mau ditanyain terlebih dahulu nggak? Halo? Belum ada Kak. Belum ada. Oke. Teman-teman bisa dikerjain dulu ini ya. Kerjain dulu yang ini, bagian ini, sama yang bagian registrasi ini ditambahin ini ya, teman-teman. Aku split jadi dua, biar bisa nggak? Oh, nggak bisa kayaknya. Dikerjain dulu ya untuk yang ini. Oke, dikerjain dulu. Kalau misalkan udah selesai bisa raise hand. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, bilang aja ya. Tadi yang diperbaiki, yang ditambahin itu yang di bagian registrasi yang ini, terus ada bagian aksi.php yang ini sama yang bawah. Nah, tambahin ini. If is set post registrasi, action registrasi. Oke.
Sekarang apa ya? Fadila ya? Sekarang bikin ini Pak, function yang registrasi. Oke, oke. Ini saya restart apa? Laptop dulu ya, lagi nge. Silakan dilanjut ya. Ya Pak. Baik Pak. Gimana teman-teman, ada yang berhasil sampai masuk ke database-nya, atau ada yang error, bisa bilang. Biasanya kalau misalkan koneksi dengan database itu banyak trial dan error ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang error bilang aja, karena tadi aja salah select-nya itu bisa salah juga jadi error. Gimana teman-teman? Ada yang udah? Kalau udah raise hand ya teman-teman. Kalau misalkan error bilang. Yuk. Oke. Karunia udah. Oke, oke. Satu, dua, tiga, empat. Oke. Lima. Oke, oke. Udah berhasil sampai ke database kan teman-teman? Sampai masuk ke database. Sudah, Kak. Udah. Oke. Eh, oke. Kita lanjut. Gimana? Boleh? Ada yang error nggak? Lanjut Kak. Lanjut. Oke. Oke. Kita tadi untuk yang registrasi udah ya, function registrasi. Nah, function login ini kita perlu edit karena tadi kan dia nggak bisa verifikasi untuk si itunya ya,
si password yang udah dienkripsi gitu. Coba kita ke bagian login. Nah, ke bagian login sini SQL-nya kita hapus, kita komen aja ya. Kalau misalkan nggak mau dihapus nggak apa-apa sih. Kayaknya lebih baik di komen aja. Terus kita bikin query untuk mengecek username ya. SQL cek username aja. Oke. Terus kita query-nya select all from admin where username sama dengan name. Oke. Lalu kita bikin variable untuk actionnya. Kita so username query, kita scroll cari query, kita koneksi database, lalu kita masukin query check username. Oke, udah. Untuk variabelnya. Sekarang kita cek emailnya terlebih dahulu. Kalau misalkan di praktikum sama Kak Adit sebelumnya itu kan diceknya sekaligus select all from admin where username-nya apa, lalu di sini ada N dan passwordnya itu apa. Jadi dia dibarengi, ini dibarengin gitu. Sementara untuk sekarang kita pisahin. Pertama kita cek emailnya dulu, baru setelah emailnya ternyata ditemukan gitu, kita cek passwordnya gitu. Pertama kita cek email, lalu if ada nah username, nah apakah ada sih? Udah enggak? Nah kalau misalkan ada itu kita cek password. Kalau misalkan nggak ada, nanti dialihin ke yang lain. Oke. Dicek password sendiri, kita bikin variabel yang namanya row. Kita bikin variabel yang namanya row. Lalu kita masukin result username. Nah, jika password verify. Nah, di sini kita pakai password verify ya untuk tadi membandingkan antara isian yang diisi user pas login sama yang ada di database gitu. Nah, kita masukin variabel pw. Di sini sesuai sama ini ya pw. Lalu di sini row passwordnya apa di sini? Password. Nah, row-nya password. Kolom password. Oke. Nah, kalau misalkan berhasil itu gimana? Kalau misalkan nggak berhasil itu gimana?
Nah, kalau misalkan berhasil, kita set sessionnya, set session, session start, oke. Lalu kita bikin session. Nah, user sama dengan username. Setelah ini kita echo, kita kasih peringatan juga. Echo kita copy saja dari atas. Lalu registrasi berhasilnya ini diganti jadi login berhasil. Locationnya kita tambahin window location, dot red. Ini ke index.php. Index.php. Oke. Itu kalau misalkan berhasil ya, passwordnya itu sesuai. Nah, kalau misalkan passwordnya nggak sesuai itu, kita bikin, sorry ini kita tambahin exit ya. Biar langsung keluar, nggak melanjutin ke bawah si kondisionalnya. Oke, untuk selanjutnya ini else-nya kita bikin peringatan juga pakai echo, pakai script. Nah, di sini login gagal dan bakal dialihin ke halaman login lagi. Login.php. Kalau misalkan passwordnya salah, oh salah. Di sini bukan login gagal ya teman-teman, tapi passwordnya salah. Password salah. Oke. Untuk cek password yang ini. Selanjutnya kita akan bikin gimana kalau bikin script kalau misalkan username-nya itu nggak ada. Itu nggak ada di database. Kita bikin tiga. Oke, coba ya. Ini juga. Coba kita cek dulu eh, di aplikasinya, apakah sudah berhasil atau belum. Oke, kita refresh. Coba kita masukkan yang tadi yang baru Maulana Fadilah. Passwordnya 1234. Login berhasil, berarti udah bisa masuk nih. Coba kalau misalkan username-nya kita salahin, tidak ditemukan. Sekarang kalau misalkan eh, passwordnya kita salahin juga. Oke. Itu untuk login hanya perubahan sedikit aja. Iya gimana? Itu siapa? Ada yang raise hand tadi? Oh, ini. Oke, oke. Oke, nice. Oke, jadi tambahannya cuma segitu aja. Eh, Teman-teman silakan kerjain untuk yang ini ya, yang public function login. Stop dulu. Gimana? Oke.
ini menambah, mengedit ini Pak, function loginnya Pak sekarang. Ya Pak. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, ditanyain aja. Kalau misalkan ada yang error, bilang ya. Kalau udah, restart.
Halo teman-teman, gimana? Udah selesai? Kalau udah selesai, boleh raise hand ya teman-teman. Oke, yuk siapa lagi? Ada yang error? Oke. Oke, teman-teman. Jadi untuk security sendiri, eh, praktikumnya udah selesai ya. Kalau misalkan teman-teman mau si enkripsi passwordnya ini bukan password hash, kayak misalkan mau pakai SHA-1 atau MD5, itu boleh banget. Jadi teman-teman boleh bereksperimen gitu, pakai fungsi-fungsi dari enkripsi yang lain, fungsi-fungsi enkripsi yang lain gitu di bagian ini ya. Oke. Kalau misalkan mau ada yang ditanyain, silakan ditanyain karena praktikumnya udah selesai untuk yang security sampai di sini. Oke ya, makasih ya. Ya, teman, kalau mungkin ada yang hendak ditanyakan, apa? Kalau tidak ada, bisa dicukupkan sekian ya. Cuma ini saya saat ini visinya sudah saya start, masih tetap hang ya. Mungkin teman-teman apa namanya, kalau ada yang masih bertanya, mungkin Kak Fadila berkenan mungkin mau share phone numbernya atau email atau kontak ya. Gimana? Oh iya, untuk nomor kontaknya sendiri di Saya atau 822. hmm? Untuk emailnya sendiri teman-teman bisa ke Oke ya, sip. Makasih banyak ya. Mungkin itu ya, dulu ya makasih juga teman-teman, Kak. Asraf, Tamia, Ardan ya, dan yang lain juga. Oke, kita tutup, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti apa rekamannya akan saya share. Terima kasih ya semuanya. Dari Maulana ada yang mau disampaikan dulu? Eh, Sudah tidak ada Pak. Ya cukup. Oh iya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima Terima kasih kasih Kak. Kak. Terima kasih Pak. Terima kasih Terima Kak. kasih Kak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Kak. Saya izin keluar Pak.